Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mitra, siswa, sahabat BK. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi ini, hari Jumat, tanggal 9 Juli 2020, yang mana peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 mengikuti MPLS di SMK Satu Renang. Sebelum Bapak memasuki materi nanti, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Arifin, guru BK dan sebagai koordinator BK di SMK Satu Renang. Di sini kita mempunyai 7 mitra BK. Pertama, Ibu Erawati sebagai guru bimbing konseling. Yang kedua, Ibu Febi sekarang sebagai waka kurikulum. Yang ketiga, Ibu Wikia Kuati, staf kurikulum. Yang keempat, Ibu Bibi Suwerni. Yang kelima, Ibu Resti. Yang keenam, Bapak Abdul Manan. Yang ketujuh, Bapak Yayun Strisno. Inilah guru-guru bimbingan konseling. Kalau ada permasalahan perkenaan nanti, peserta didik khususnya kelas 10 menghadapi guru-guru yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada persoalan-persoalan peserta didik, jangan sampai keluar dulu sampai dengan orang tua, selesaikan dulu sama guru bimbingan konseling. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik, nantinya bagaimana sikap perilaku peserta didik lebih baik. Demikian perkenalan untuk sebagai guru bimbingan konseling. Dan Bapak masuk kepada materi lain, yaitu tentang belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Kita lihat ini. Banyak faktor yang mempengaruhi efektif dalam belajar, antara lain kita punya minat, sarana belajar, waktu belajar, tempat belajar, dan lain-lain. Yang jelas, yang paling penting itu ada niat kita, ada kemauan kita, ada keinginan kita untuk belajar. Dan kita mempunyai sarana di sekolah ini, punya waktu belajar yang sudah diatur oleh waka kurikulum, dan kita ada tempat belajar di kelas dan tempat yang lain-lain. Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil maksimal. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Cerita pendek Tom dan Jerry. Ya. Tugas 1. Dari cerpen di atas jawablah pertanyaan berikut ini. Dari kedua tokoh tersebut, mana yang lebih kamu sukai? Mengapa? Apa yang menyebabkan Tom lebih berprestasi daripada Jerry? Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut?
Gaya belajar, temukan gaya belajarmu. Gaya belajar masing-masing orang berbeda. Artinya, gaya belajar efektif bagi diri sendiri belum tentu efektif bagi orang lain. Karena manusia itu punya seni tersendiri di dalam dirinya, punya kelebihan tersendiri pada dalam dirinya. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat waktu saat belajar? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Istilahnya memandang ke sana kemari daripada mendengar. Tugas 2. Perlunya menemukan gaya belajar yang cocok. Sudahkah kamu menemukan gaya belajar yang cocok untuk dirimu? Mengapa kita harus bisa menemukan gaya belajar tersebut? Pertanyaannya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Cara belajar yang efektif. Kita sebagai siswa yang baik, tugas kita adalah belajar dengan baik demi tercapainya cita-cita yang diinginkan. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan tekun, apa yang kita inginkan nantinya bisa terwujud. Pertama, tentukan target kamu semester ini dan buat jadwal harian yang isinya langkah-langkah menuju target tersebut supaya target belajar bisa tercapai. Simaklah tip-tip di bawah ini. Gimana kamu bisa menyelesaikan target semester ini bisa terlaksana dengan baik. 1. Bertanggung jawab atas dirimu. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. 2. Ulang kembali pelajaran yang telah didapat sekolah. Apa yang dikasihkan materi guru, ulangi, berulang-ulang. 3. Usahakan perlu konsentrasi, penuh waktu mendengarkan pelajaran. Waktu kita belajar, kita perlu konsentrasi dengan ada pikiran-pikiran yang dan lain sebagainya. 4. Cara lain adalah dengan membaca ulang. Kita harus berulang-ulang. Catatan pelajaran telah dapat ini, kemudian buat kesimpulan. Apa kesimpulan yang disampaikan oleh materi pada saat guru memberikan materi, buat kesimpulan. 5. Tulislah kembali catatan belajarmu dengan ketik ulang dalam komputer. Sudah kita tulis, kita pelajari, kita simpan, masukkan ke dalam flash disk di komputer kita. 6. Belajar sambil mendengarkan musik. Pilih musik yang tenang tapi menggugah. Apa kira-kira yang musik yang bisa meresapi dan menghayati pada diri kita sendiri. Tugas 3. 1. Dari ke-6 tip di atas, mana yang cocok diri kamu? Mengapa? 2. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa belajar secara efektif? Pengaturan jadwal belajar yang efektif. Roman, titik 2. Perhatikan waktu kita. Kita perhatikan, atur waktunya. Refleksi bagaimana kita menghabiskan waktu. Refleksi kembali, ingat kembali kita menghabiskan waktu. Yang ketiga, sadari kapan waktu kita terbuang sia-sia. Jangan waktu kita hanya terbuang begitu saja. Karena waktu itu tidak terasa berlalu. Mengetahui kapan kita bisa menghasilkan sesuatu, ya, kita yang menentukannya. Dengan memperhatikan program tersebut, kita dapat 3 beberapa. 1. Menulis hal-hal yang harus dikerjakan. Kemudian putuskan apa yang harus dikerjakan sekarang, apa yang dikerjakan nanti, apa yang dikerjakan orang lain, dan apa yang harus ditunda dulu.
Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Apa yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita pilih-pilih, mana yang harus kita dulukan. Jangan menunda-nunda waktu, karena waktu itu adalah uang. Membuat jadwal harian, mingguan sesuai dengan kegiatan yang telah dirancang oleh sekolah. Merencanakan jadwal yang lebih panjang, gunakan jadwal bulanan sehingga kita selalu bisa merencanakan kegiatan kita lebih dahulu. Rencana jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Ini harus kita beri waktu pada diri kita sendiri. 2. Prioritaskan tugas-tugas yang penting. Apa yang tugas-tugas yang penting? Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas. Ya, diskusi sama teman, kalau apa yang harus kita lakukan. 4. Atur waktu untuk mengulang-ulang langsung materi setelah pelajaran. Apa yang telah dikasihkan dulu kita ulang-ulang. Ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi setelah 24 jam tanpa review. 5. Pilih tempat nyaman untuk belajar. Pilihlah tempat belajar yang lebih baik dan lebih efektif dan nyaman. 6. Jadwalkan waktu belajarmu pagi dan siang sore. Kita atur waktu jadwalnya pagi jam seperti apa, malam dan siang. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. 8. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu. Jangan waktu yang mengatur kita yang mengatur waktu. Tugas 4. 1. Apakah kamu sudah membuat jadwal kegiatanmu sehari-hari? 2. Buatlah jadwal belajar yang bisa dilaksanakan secara nyata. Refleksi. 1. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Adakah manfaat bagi kita? Tergantung kita yang menjawabnya. 2. Apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini hari ini? Apa yang kita lakukan setelah kita lakukan? Ketiga, perlukah kita mempunyai gaya belajar efektif? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Bapak mohon maaf dan mengundurkan diri, dan kita lihat tayangan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan tayangan video ini. Semoga bermanfaat buat peserta didik kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aja, dia mah